Elshinta News and Talk. Dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTT di Bandung menyita perhatian publik. Korban yang dilaporkan hilang selama kurang lebih 3 tahun ditemukan dalam kondisi luka berat dengan dugaan mengalami kekerasan fisik berulang oleh kekasihnya sendiri. Kasus ini kembali memunculkan keprihatinan mengenai tingginya kekerasan terhadap perempuan, relasi yang tidak sehat, serta pentingnya sistem perlindungan dan deteksi dini bagi korban yang terisolasi dari lingkungan sosialnya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat kasus ini? Apa yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan hukum, pemulihan korban, serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Kita akan jumpai Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Friska. Elshinta News and Talk. Satu kasus yang memprihatinkan, Bu Friska, ini bikin tidak hanya prihatin saya, mungkin juga publik sama ya. Sebenarnya kalau kita soroti kasus ini, apa kemudian yang bisa kita waspadai bersama, khususnya juga bagi kaum perempuan ya, berkaitan dengan kejadian ini. Dan sebelum saya bertanya lebih lanjut nanti berkaitan dengan Komnas Perempuan sendiri, sebenarnya alarm kewaspadaan apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu, Bu, melihat kejadian ini, Bu Friska? Baik, terima kasih. Untuk kasus ini menurut saya fokus perhatian pertama kita saat ini adalah untuk segera melakukan pemulihan terhadap korban. Jadi korban yang saat ini berada dalam kondisi yang sangat kritis harus segera dipulihkan, bukan hanya dalam kondisi fisiknya, tetapi juga terutama kondisi psikologisnya. Karena dengan kondisi fisik dan psikologis yang baik, maka korban bisa berdaya dan nantinya mengikuti proses untuk mengakses keadilan ya, baik itu peradilan maupun sebagainya apabila nanti dia sudah pulih. Jadi fokus kita sekarang adalah untuk segera memberikan pemulihan kepada korban. Nah, terkait apa yang sudah terjadi, ini sebenarnya kan alarmnya sudah lama ya. Kalau dari Komnas Perempuan, kami selalu menerbitkan catatan tahunan setiap tahun bahwa kekerasan terhadap perempuan itu selalu yang paling tertinggi adalah di ranah personal. Artinya apa? Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, termasuk oleh mantan pasangan, baik terhadap istri maupun terhadap pacar. Jadi semua yang terjadi di dalam relasi personal. Kenapa ini bisa sangat tinggi dan bisa terjadi justru perempuan mengalami kekerasan dari orang-orang terdekatnya? Karena memang relasi hubungan intim, relasi personal di Indonesia ya, di budaya kita saat ini masih ada pola-pola kekerasan, masih ada pola-pola patriarkis, di mana bentuk-bentuk yang dikatakan sebagai perhatian atau dikatakan sebagai cinta itu dilakukan dalam bentuk-bentuk yang tidak sehat, misalnya dalam bentuk penguasaan, dalam bentuk kontrol, intimidasi, sehingga pada akhirnya ketika ini tidak dilihat di awal, berangsur-angsur menjadi berat, akhirnya menjadi penyekapan itu. Jadi momen kita sebenarnya adalah untuk kembali melihat ya, memperhatikan pola-pola relasi hubungan dan tidak menganggap enteng gitu ya apabila ada perempuan yang melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dihadapi dalam konteks berpacaran. Baik, ini kan sebenarnya alarm sudah lama, tapi kejadian ini masih terjadi. Artinya sebenarnya ada masih adanya ketidaksadaran para korban terutama, atau mungkin barangkali para perempuan yang lain berkaitan dengan hal ini. Apa kemudian yang harus disadarkan, Bu Friska? Ya, jadi ya mungkin kadang-kadang begini ya, kita kan tidak bisa juga menyalahkan korban ya. Ini kan ada pola yang sistemik, struktural. Ketika misalnya kondisi secara secara sistemiknya itu tidak memungkinkan korban untuk memberikan pengaduan atau menyampaikan kasusnya, maka korban juga enggan gitu ya. Karena mungkin dinormalisasi gitu ya, bahwa dianggap wajar apabila bentuk-bentuk perhatian yang diberikan itu dalam bentuk kekerasan, dalam bentuk kontrol yang berlebih-lebihan, dinormalisasi dengan kata
bahwa itu adalah bentuk perhatian atau sayang, bahwa laki-laki itu pelindung, bahwa perempuan harus dilindungi. Nah, ini apa namanya, pola-pola yang tidak sehat ini, relasi-relasi yang timpang, relasi kuasa yang timpang ini, apabila ini juga ternyata tidak hanya ada di dalam lingkup masyarakat, tapi juga misalnya di lingkup aparat penegak hukum. Nah, ketika kan kita banyak mendapatkan kasus gitu ya, bahwa ketika terjadi kekerasan seksual misalnya dianggap suka sama suka gitu ya, dengan semata-mata melihat loh perempuannya kok yang mau datang ke rumah laki-laki itu gitu ya, tanpa melihat bagaimana latar belakangnya, bagaimana pola yang terjadi gitu. Jadi ini apa namanya, sesuatu yang memang harus menjadi awareness kita semua gitu ya, apa namanya, untuk tidak menormalisasi kekerasan, tidak menormalisasi bentuk-bentuk hubungan relasi personal yang tidak sehat. Ya, tentunya ini kan korban mengalami trauma yang cukup berat. Saya sempat membaca juga dari keterangan jika korban ini sempat tidak mau mengaku awalnya karena trauma yang dialami ya, yang luar biasa itu. Kemudian akhirnya mengakulah apa kejadian yang dialami. Dengan situasi ini sebenarnya agar kemudian korban ini bisa kembali pulih dari trauma yang dialami. Karena yang dialami tidak hanya psikis, bahkan fisiknya kalau saya lihat dari asal mulanya, dari sebelum disiksa ini perbedaannya luar biasa. Saya sampai tidak tega begitu melihatnya. Apa kemudian terapi atau kemudian upaya untuk menghilangkan trauma ini, Bu Friska? Ya, tentunya tadi seperti saya sampaikan, fokus utama sekarang adalah memberikan pemulihan kepada korban. Nah, jadi hak korban yang mengalami kekerasan itu kan ada beberapa ya. Jadi dia perlu diberikan kesehatan, akses untuk ke pemulihan secara medis, baik itu terhadap luka-luka fisik maupun juga terhadap psikologis. Jadi ini visum harus segera dilakukan gitu ya, untuk melihat seberapa dalam kekerasan yang sudah dialami, termasuk juga apabila memang ada kekerasan seksual. Nah, sehingga nanti penerapan hukum yang dilakukan itu bisa berlapis. Ada penganiayaan, ada kekerasan seksual, kemudian juga ada perampasan kemerdekaan, gitu ya. Jadi harus komprehensif melihatnya, termasuk juga nanti untuk pemulihan korban. Itu juga pemulihan juga bukan terhadap korbannya langsung, tapi keluarganya juga perlu dikuatkan, gitu ya, supaya mereka juga tidak takut apabila nanti ada ancaman-ancaman seperti itu ya. Jadi mereka juga harus mendapatkan pendampingan supaya menciptakan ekosistem ya buat si perempuan ini, si korban ini, untuk bisa segera mendapatkan pemulihan. Jadi harus ada psikolog juga yang disediakan, baik terhadap korban maupun terhadap keluarganya. Baik. Seperti psikolog begitu kan, ini kan kalau diamati dari Komnas Perempuan juga sudah mendampingi sejauh ini, dan juga pendampingan trauma baik korban juga sudah dilakukan itu, atau bagaimana? Nah, kalau untuk Komnas Perempuan sendiri, kami kan bukan lembaga yang memberikan pendampingan secara langsung ya, Mas. Oh iya. Jadi untuk yang berhak memberikan pendampingan langsung itu adalah lembaga-lembaga layanan. Nah, lembaga layanan ini ada yang berbasis komunitas, ada juga yang milik pemerintah, seperti misalnya UPTD P2 TP2A, unit-unit ada di yang ada di setiap daerah di bawah Pemda. Nah, mereka lah yang harus segera bergerak untuk melakukan assessment dan langsung memberikan pendampingan dan juga mengurus ya, memberikan pendampingan terpadu sampai akhirnya korban juga bisa berdaya dan melakukan memberikan kesaksian misalnya kalau dia harus segera diproses, termasuk pendampingan bantuan hukum tentunya. Oke, baik. Jadi memang assessment ini akan dilakukan. Tapi kalau melihat apa yang kemudian diamati dari kejadian ini, sebenarnya itu bisa diantisipasi asal bagaimana sebenarnya, Bu Friska? Ini kan bisa seharusnya diantisipasi ya. Tapi kan kita juga sekarang belum melihat secara jelas kronologisnya dari awal ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat apakah misalnya si korban sudah pernah mengadu atau misalnya sudah pernah memberikan sinyal-sinyal gitu ya kepada
keluarga, kepada lingkungan dia yang disekap selama 3 tahun itu. Nah, ini kan kita belum terungkap. Nanti ketika misalnya terungkap, kita bisa lihat gitu ya. Mungkin sebenarnya si perempuan ini sudah mencoba untuk menyampaikan, tetapi mungkin kurang sensitif di sekitar lingkungannya. Atau mungkin yang pelakunya ini bukan hanya satu, tapi mungkin ada banyak gitu ya. Siapa tahu mereka berkomplot atau melakukan eksploitasi misalnya. Nah, ini kan juga harus perlu dicek gitu ya, untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Dan saya juga pernah dengar, cuma kan ini juga masih simpang siur ya, bahwa sebenarnya ternyata pelaku keluarga korban setelah 1 tahun korban menghilang sempat memviralkan melalui medsos gitu ya. Tapi kemudian ternyata berita itu di take down karena ada ancaman. Nah, ini juga kan perlu kita cek. Seharusnya kalau memang sudah viral, kan harusnya ada harus ada inisiatif atau proaktif dari aparat penegak hukum misalnya untuk menindaklanjuti, mengecek gitu ya, atau adanya indikasi orang hilang dan sebagainya. Jadi ini bukti-bukti ini, fakta-fakta ini masih terserak gitu ya. Jadi kita belum bisa melakukan analisa yang pasti, tetapi seharusnya itu bisa dicegah apabila misalnya sudah ada indikasi-indikasi yang sudah pernah diberikan oleh korban dalam 3 tahun terakhir. Baik. Saya undang pendengar juga, barangkali ada pendengar yang mau bergabung, boleh silakan pendengar jika ingin bergabung via telepon. Kami undang Anda ya untuk berbincang bersama kami. Silakan via telepon di 021 586 9000 atau juga di pesan singkat kepada kami 081 180 6543 serta juga mention Twitter kami di @radio_elsinta. Ada pendengar mau bergabung, Pak Chandra di Tangerang sudah menunggu di ujung telepon, kita akan sapa. Pak Chandra silakan. Ya, makasih. Dengan Pak siapa Pak? Ya, Pak ini. Narasumber kita ada Ibu Sondang Friska dari Komnas Perempuan, Pak Chandra. Oh iya, ya Bu Sondang ya. Jadi tadi ada kasus yang penyekapan 3 tahun itu ya, saya agak tertarik juga itu. Dalam waktu 3 tahun itu disekapnya seperti apa ya? Kok misalnya apa memang dia selalu terus-menerus di dalam seperti apa kok nggak bisa keluar, sementara sekarang kan sudah zaman digital, kenapa dia nggak mengadu dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang agak aneh ya, kalau waktunya begitu lama sampai 3 tahun, apa masih pantas disebut penyekapan atau memang seperti apa ya, saya kurang terlalu paham itu dalam konteks itu ya, karena waktunya sangat lama gitu, jadi agak bingung gitu. Mohon dijelaskan mungkin dengan Bu Sonda ya, saya juga nggak terlalu ngikutin. Tapi kondisi yang ditemukan Pak Chandra ini korban sudah cukup parah, mengalami kecacatan ya, mengalami gangguan penglihatan, kemudian juga mohon maaf ya saya sampaikan bahkan sampai kemudian mulut atau bibir sempat digunting juga, sehingga kalau saya melihat fotonya di media sosial itu sudah ini bisa dikatakan kejam sekali ini. Pak Chandra bagaimana melihatnya? Ya saya kan nggak ngikutin jujur aja, cuma dapat informasi cuman tadi dari radio. Ketika saya dengar, saya kok agak tertarik dengan istilah penyekapan 3 tahun. Nah, saya juga nggak terlalu tahu terkait tentang kondisi korban. Tapi kalau memang itu terjadi betul-betul penyekapan, terus ada komplotan yang melakukan, ya menurut saya sih harus dihukum seberat-beratnya ya. Apalagi ini apa ya, kasasi atau apa ya, saya juga nggak tahu ini. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Chandra. Terima kasih. Baik. Sebelum ditanggapi Bu Friska, kita sudah terhubung dengan reporter kami. Ada Endang Sudrajat yang saat ini bersama dengan keluarga korban. Ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita akan gabung sebentar ya untuk menyimak laporan dari Endang Sudrajat ya, Bu Friska. Kita akan simak. Benar, Syahrul hingga kini masih merasa shock dan tidak percaya bahwa adiknya Yuvita Tri, 29 tahun, perempuan asal Rancaengke yang menghilang selama 3 tahun karena diduga disekap kekasihnya yang berprofesi sebagai juru tagih utang atau debt collector ditemukan tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita akan simak laporannya bersama Endang Sudrajat. Endang. Ya, Berkar, saya saat ini posisi sedang berada di rumah korban, yaitu tepatnya di kawasan daerah Komplek Permata Biru Rancaengke ataupun di Kecamatan Rancaengke, Kabupaten Bandung. Di mana di rumahnya saat ini ada adiknya yaitu Syahrul, adik dari Yuvita Tri, yaitu 29 tahun, perempuan asal Rancaengke yang hilang selama 3 tahun
karena diduga disekap oleh kekasihnya yang berprofesi sebagai juru tagih ataupun debt collector yang pada beberapa hari ditemukan dalam kondisi sangat begitu mengenaskan. Sehingga Sahrul saat ini begitu atau termasuk mewakili keluarga masih merasa kaget dan merasa shock bahwa ternyata kakaknya kedapatan secara fisik sangat begitu prihatin dan sangat begitu mengerikan, karena dari hasil foto yang kami lihat kondisi fisik seperti salah satu organ mata ataupun organ muka dalam kondisi sudah tidak bisa dikenali. Namun demikian Sahrul saat mendapatkan kabar adanya pesan WhatsApp ketika mencari dari salah seorang bapak kos, ternyata sudah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan awal mula ternyata tidak ditemukan, namun ada beberapa ciri khusus ternyata bisa ditemukan dan diyakini dia adalah merupakan kakaknya. Saya akan tanyakan langsung kepada adik dari Yuvita, yaitu Sahrul. Pak Sahrul, selamat siang. Saya El Sinta turut berprihatin. Itu gimana sih awal mula kok bisa gitu berhubungan dan selama 3 tahun hilang? Ya, setahu saya mah cuman kenal dari konser aja gitu Pak. Nggak tahu sampai sejauh ini lah gitu kakak itu. Ini memang selama 3 tahun ini tidak dapat kabar sama sekali? Kabar sih ada, tapi susah aja gitu dihubungin teh. Kadang ganti-ganti nomor, tiba-tiba ada yang nelpon, tiba-tiba ada yang nge-WA, yang ngaku-ngaku teteh gitu, baik-baik aja lah teteh mah gitu, nggak usah dicari. Gitu. Ditelepon? Nggak mau, ditelepon video call nggak mau, gitu. Terus gimana kondisi fisik saat di pertama jumpa di Hasan Sadikin? Waktu pertama jumpa sama keluarga ya mukanya hancur, gitu, kasihan, kritis, kondisi teteh kritis, banyak luka-luka lah gitu, luka-luka fatal gitu, teteh itu. Masih bisa dikenali atau masih bisa ngomong? Dikenali, saya waktu pertama juga nggak nyangka ini, nggak percaya teteh sendiri apa bukan, soalnya pas pertama saya juga lihat itu bukan seperti teteh gitu, saking hancurnya juga saya sampai tidak mengenali wajahnya, tapi saya lihat dari tato pertama teteh gitu, ada ciri khas tato ya. Isi saat ini bagaimana Pak? Sudah berapa? Alhamdulillah teteh udah membaik, udah bisa berkomunikasi walau keterbatasan gitu, sedikit-sedikit lah gitu, masih bisa berkomunikasi. Itu si laki-lakinya itu kan sudah 3 tahun, pernah nggak kesini? Kesini pernah 1 kali ketemu. Mana katanya? Katanya mah orang pas pertama bilang ke saya mah teteh itu orang Majalaya awalnya gitu. Biasa ya, tidak ada tanda-tanda. Tidak ada muka-muka jahat lah kayak gitu, tidak ada itu. Itu tahun ini berapa tahun yang lalu? 2023 itu teh. 2023. Nah setelah itu hilang, lost kontak aja sama teteh. Ya. Akhirnya dapat kabar dari siapa itu? WA dari pas di rumah sakit. Ya. Kabar yang masuk ke keluarga. Bilangnya nelpon kan, ini saya yang nyelamatin Yuvita kecelakaan, motornya ada di sini sama HP-nya gitu bilangnya. Saat ini di mana sih ketemu dan di mana posisi terakhir dia itu tinggalnya, kan katanya kos itu? Ya terakhir itu di kosan itu tempat kejadiannya. Ya. Terus dia ngakunya di Jakarta atau di Bandung? Sama si pelaku udah nggak ada kontak lagi sama dia teh, udah hilang jejak. Jadi setelah hilang itu betul-betul lost kontak, tiba-tiba dapat kabar seperti itu ya? Iya betul. Baik, terima kasih El Sinta, turut prihatin, semoga kita doakan yang mendengarkan El Sinta, para pelaku atau si pelaku Taufik ini segera ditemukan, karena menurut informasi tim dari Cyber Polda Jabar juga sedang mengejar ya. Ya benar, itu salah seorang ataupun dia merupakan adalah adiknya Sahrul, adiknya dari Yuvita, yang saat ini dia merasa shock dan masih merasa kaget. Bahkan dari kemarin sampai saat ini seluruh jurnalis juga masih terus meng-up ataupun memberitakan mengenai kondisi korban, termasuk kondisi ataupun ciri-ciri daripada pelaku. Sementara itu Kabid Humas Polda Jabar mengatakan saat ini tim dari PPA, termasuk dari Krimum, termasuk dari Cyber juga sedang melakukan pengejaran. Sempat dilakukan pengapungan yang berada di wilayah Jawa Barat, namun ternyata tempatnya sudah kosong, hanya tempatnya sudah kosong,
dan bisa saja melarikan diri, dan saat ini masih terus dilakukan pengejaran. Sehingga pihaknya berjanji dalam beberapa hari ini mudah-mudahan bisa tertangkap atas nama Taufik Hidayat yang ngakunya adalah warga Majalaya Kabupaten Bandung. Namun kebenaran dan keberadaan saat ini masih terus dilakukan pencarian. Demikian langsung dari kawasan daerah Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung Jawa Barat, untuk Sudrajat melaporkan. Junior. Terima kasih dan Sudrajat atas laporan Anda. Saya akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sondang Friska. Bu Friska tadi sudah mendengarkan ya laporan rekan kami. Saya mendengarkan sebenarnya sambil ngelus dada. Agak, kalau orang Jawa bilang gregel dia dada gitu rasanya, Bu. Tadi ada penjelasan beberapa, kenal melalui konser. Kemudian sempat mungkin barangkali ada manipulasi komunikasi karena keluarga sempat berkomunikasi via ponsel, tapi kemudian tidak mau di video call, hanya mau via teks saja. Kemudian juga banyak kejadian tadi disampaikan ya. Barangkali ada tanggapan apa dari wawancara rekan kami Endang tadi, Bu, dengan keluarga korban? Ya. Baik, tentunya pertama-tama saya juga ingin menyampaikan empati yang juga kepedulian yang terjadi kepada keluarga. Semoga keluarga diberikan kekuatan ya untuk mendampingi korban dalam masa-masa ini, dan kita segera mengharapkan ada penyelesaian yang terbaik. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat tadi ya dari cerita dari keluarga korban, kita melihat bahwa memang si pelaku ini dia lihai ya, dan dia jadi ini saya bisa mengatakan mungkin ya penganiayaan dan penyekapan yang dia lakukan. Penganiayaan itu kan kalau di KUHP ada dua ya, yang tidak sengaja, dan tapi ada juga yang penganiayaan berat dan ada yang direncanakan. Nah ini kalau menurut saya ini sudah bisa masuk bahwa dia memang merencanakan. Jadi dia mungkin ingin menguasai, mengontrol si korban ini untuk keuntungan pribadinya dia, baik itu dalam bentuk apapun gitu ya. Kan ini kita belum tahu, kita harus tanya dari korban. Dan tadi saya juga tertarik dengan pertanyaan dari salah satu pendengar yang mengatakan kok bisa sampai 3 tahun masih disekap tidak melarikan diri. Nah ini penting kita ketahui bersama bahwa penyekapan itu bukan hanya dalam bentuk kurungan fisik, tapi juga ada kurungan non psikis gitu ya. Ketika hidup seseorang itu dikontrol, ketika dia benar-benar berada dalam merasa tidak berdaya gitu ya, bahwa seluruh hidupnya sudah dikuasai, jalur komunikasinya yang sudah diputus, kemudian juga ketergantungan, kemudian juga jadi secara emosional dia sudah merasa tergantung kepada si pelaku. Dan mungkin juga ketika dia mencoba untuk melarikan diri, dia mendapatkan kekerasan gitu ya. Kita kan juga belum tahu sampai 3 tahun dia kondisinya seperti itu. Mungkin ini kan tidak langsung ya, mungkin bertahap kekerasan dilakukan sampai akhirnya si perempuan berada dalam kondisi yang sangat parah seperti ini ya. Jadi ini kita bisa melihat dari indikasi-indikasi yang terjadi itu kita bisa melihat bahwa memang sudah terjadi tindakan-tindakan baik itu berupa perampasan kemerdekaan, kemudian ada penganiayaan berat yang juga mungkin direncanakan, kemudian juga ada eksploitasi, ada kekerasan seksual yang saya juga bisa memang harus dilakukan vonis ya, tapi bisa dipastikan gitu ya apabila dalam 3 tahun itu korban tidak kemana-mana, bisa jadi juga sudah ada mungkin kekerasan-kekerasan yang dilakukan termasuk kekerasan seksual. Jadi ini kita benar-benar visum menyeluruh harus segera dilakukan, dan itu tadi kembali kita harus pertama-tama fokus kepada korban. Soal pelaku itu biarkan para aparat penegak hukum segera mencari, kita masyarakat dan juga keluarga, pendamping fokus untuk memberikan pemulihan kepada korban. Ada Pak Toto yang menyampaikan pendapat seperti ini melalui pesan WhatsApp ya. Sungguh kasihan yang dialami oleh korban, saya juga sangat terharu dan miris. Tapi apakah apabila ada pemulihan baik itu fisik dan juga psikis bisa dibiayai oleh pemerintah atau biaya sendiri? Tolong penjelasannya, Bu. Ada lagi Pak Likin ya menyampaikan sebaiknya polisi segera mencari dan menangkap pelaku agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Kenapa selama 3 tahun tidak ketahuan? Harus dipertanyakan kenapa tidak kabur atau minta tolong ke warga. Kenapa demikian terjadi? Gitu ya, Pak Likin
mempertanyakan. Mungkin pertanyaannya hampir sama tadi dengan Pak Chandra ya, yang Pak Alikin ini. Tanggapannya silakan, Bu Friska. Iya. Baik, untuk yang pertanyaan yang hampir mirip itu saya rasa sudah terjawab ya. Iya. Saya mungkin ke pertanyaan yang pertama, apakah untuk mengakses layanan kesehatan itu harus biaya sendiri atau harus dari negara ya? Kalau menurut saya, dan memang ini sudah aturannya, itu harus disediakan oleh negara ya. Karena ini kan dia adalah korban kekerasan, korban tindak pidana. Nah, ketika itu nanti sudah masuk ke dalam ranah pidana, misalnya ya untuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kalau misalnya nanti terbukti juga ada bentuk-bentuk kekerasan seksual, si pelaku juga harus bertanggung jawab. Ada dia harus bisa memberikan restitusi. Nah, restitusi ini harus dibayar oleh pelaku. Nah, ini nanti yang menghitung adalah LPSK. Jadi nanti dia dihitung seluruh kerugian korban gitu ya, selama dia menjadi korban ini ya kan, misalnya dia kehilangan kemampuan seperti jadi dia kehilangan kemampuan seperti sedia kala. Jadi misalnya tadi ada disabilitas, ada mata yang rusak, itu semua harus dihitung dalam bentuk uang. Kemudian kompensasinya kan dalam bentuk uang. Kemudian juga apabila dia memang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan juga untuk melakukan banyak hal, itu juga nanti harus dikompensasi. Nah, itu nanti yang dihitung restitusi itu harus dibayarkan oleh si pelaku. Nah, nanti kalau pelaku tidak mampu, nanti hakim yang akan memutuskan seperti apa kompensasi. Baik. Terakhir Bu, barangkali Bu ada pesan mau disampaikan, karena kita juga keterbatasan waktu juga ya. Pesan ini barangkali penegasan berkaitan dengan kejadian yang sedang terjadi ini, apa kemudian yang nanti perlu dikawal selain kemudian tadi upaya untuk pemulihan dari korban, dan yang kedua barangkali lebih kepada edukasi ke masyarakat khususnya kaum perempuan ya, berkaitan dengan kejadian ini agar tidak berulang, Bu Friska. Iya, tentunya yang perlu kita kawal tadi pemulihan korban, kemudian juga memastikan bahwa nanti ketika pelaku sudah ditahan, proses hukum harus berjalan dengan baik. Tidak boleh ada impunitas, tidak boleh ada pemaafan. Jadi tadi saya sampaikan, bukti-bukti harus digali, semua kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan yang sudah dilakukan itu harus ditemui dan menjadi hukumannya nanti kumulatif, berlapis gitu ya. Bukan hanya satu pidana tertentu, tapi semua pidana yang terkait dengan semuanya itu perampasan kemerdekaan, penyekapan, eksploitasi, kekerasan seksual, penganiayaan berat, itu semuanya masuk, harus dihukum gitu ya, supaya ada efek jera dan juga edukasi kepada masyarakat terkait perbuatan seperti ini. Nah, untuk jangka panjangnya memang penyadaran itu harus terus dilakukan, bukan hanya terhadap perempuan, tapi juga terhadap laki-laki dan terutama juga kepada keluarga. Karena keluarga lah yang kadang melihat terlebih dahulu ya, ketika anggota keluarganya itu mulai terlibat dalam situasi atau relasi hubungan yang toksik gitu ya, hubungan yang tidak sehat. Nah, itu kan dari pihak keluarga, dari pihak teman, dari pihak komunitas, mereka harusnya bisa menasehati, mendampingi, tidak membiarkan gitu ya, sehingga akhirnya itu nanti bereskalasi menjadi lebih berat. Baik, terima kasih Bu Friska sudah berbincang bersama El Sinta. Selamat siang Bu Friska. Selamat siang, terima kasih. Komisioner Komnas Perempuan, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska. El Sinta News and Talk.